Sword of Coming, episode 369. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. First dan 15 terus mengikis bagian dari platform pembunuh naga, dan pada saat mereka hampir menghabiskan seluruh bagian platform pembunuh naga, sudah tiba hari ke-29 di bulan terakhir tahun itu. Pei Qian, Wei Xian, dan Sui Yubian telah pergi keluar 5 atau 6 kali untuk membeli banyak barang untuk toko obat debu sebagai persiapan tahun baru. Setiap kali, Pei Qian memohon kepada Sui Yubian untuk menemani mereka, dan ternyata itu beralasan. Yang harus dilakukan Sui Yubian hanyalah berdiri di dekat toko-toko yang mereka kunjungi, dan para pemilik toko akan dengan sukarela menurunkan harga tanpa perlu tawar-menawar dari Pei Qian dan Wei Xian. Mereka selalu pergi pagi-pagi sekali dan pulang larut malam, dan saat kembali, lelaki tua itu masih membaca di bawah pohon akasia di persimpangan antara jalan dan gang. Awalnya, dia agak lebih pendiam, tetapi setelah berkenalan dengan semua orang dari toko obat, dia mulai menyapa mereka setiap kali mereka kembali. Pada 2 perjalanan terakhir, Wei Xian tidak ikut serta. Sebaliknya, hanya Sui Yubian dan Pei Qian yang ikut, dan Pei Qian menggendong rak buku bambu milik Chen Pingan di punggungnya untuk menyimpan semua barang belanjaan mereka. Saat mereka kembali ke gang, lelaki tua itu menyapa mereka lagi. Pei Qian dengan antusias menjawab dengan manis dan riang, sementara Sui Yubian tetap diam. Saat mereka memasuki toko obat, Chen Pingan masih duduk di belakang meja kasir seperti biasa, dan Pei Qian segera mulai memberikan penjelasan rinci tentang semua toko yang telah mereka kunjungi, jam berapa, serta harga awal dan harga akhir semua barang yang mereka beli, sementara Chen Pingan melakukan perhitungan di sempoannya. Begitu penjelasan Pei Qian selesai, suara gemerincing manik-manik abakus pun langsung mereda, dan Chen Pingan mengacungkan jempol kepada Sui Yubian sambil berkata, kita telah menghemat sekitar 100 tael perak hanya untuk alat tulis saja. Pei Qian mengangkat tirai bambu untuk Sui Yubian, sementara Sui berjalan ke bagian belakang toko untuk menurunkan barang belanjaan mereka. Pei Qian menyelinap kembali ke konter, lalu berjinjit dan meletakkan dagunya di atas meja dengan senyum penuh harap di wajahnya, jelas meminta hadiah. Chen Pingan melirik ke arah tirai bambu, lalu diam-diam menyerahkan 7 atau 8 koin tembaga kepada Pei Qian sambil berkata, pastikan ini disimpan dengan aman, dan jangan sampai ada orang lain yang melihatnya. Jika Sui Yubian melihat ini, kita berdua akan mendapat masalah. Pei Qian dengan hati-hati menyimpan koin-koin tembaga itu, lalu bergegas ke halaman belakang dan masuk ke kamarnya untuk menempatkan koin-koin itu ke dalam tempat penyimpanan harta karun kecilnya. Pastikan untuk membantu Sui Yubian menurunkan semua barang. Jangan biarkan dia melakukannya sendiri, dan ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya di akhir, seru Chen Pingan. Mengerti, teriak Pei Qian menjawab, dan senyum tipis muncul di wajah Chen Pingan. Hari berikutnya akan menjadi hari terakhir tahun ini, gerbang dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Chen Pingan tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak orang yang merayakan pergantian tahun bersama di toko obat debu. Pada beberapa perjalanan belanja pertama, Sui Yubian sangat enggan untuk pergi. Setelah itu, Wei Xian tidak lagi ingin ikut, tetapi Sui Yubian benar-benar telah mengembangkan selera berbelanja, dan dia menyeret Pei Qian kemana-mana dalam perjalanan belanja epik mereka. Awalnya, Sulian yang mendekati Pei Qian secara diam-diam, berjanji akan memberinya 1 set 4 harta karun ruang belajar dan sejumlah uang saku jika Pei Qian bisa membujuk Sui Yubian untuk berbelanja dengannya. Pei Qian mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan tawarannya, lalu pergi menemui Chen Pingan. Chen Pingan merasa bahwa akan lebih baik jika Sui Yubian lebih sering keluar rumah. Setidaknya, itu akan membantunya lebih dekat dengan dunia di sekitarnya daripada terus-menerus bersikap dingin dan acuh tak acuh, jadi dia menyuruh Pei Qian untuk menyetujui tawaran Zulian. Akibatnya, Pei Qian mulai mengganggunya dengan gigi seperti lalat kecil yang menyebalkan, terus-menerus mengganggu kultivasinya, sehingga pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah dan pergi berbelanja dengannya dan Wei Xian. Setelah itu, Sui Yubian meraih rak buku bambu di sudut kamar yang ia tempati bersama Pei Qian, lalu berinisiatif mengajak Pei Qian berbelanja. Chen Pingan membuat kesepakatan rahasia dengan Pei Qian,
berjanji akan memberinya 1 koin tembaga setiap kali Sui Yubian bernegosiasi dengan pemilik toko. Tiba-tiba, Chen Pingan mengalihkan pandangannya keluar dari toko obat. Cahaya di luar gang tiba-tiba menjadi sangat redup, seolah-olah awan gelap tebal tiba-tiba turun menutupi gang tersebut, tetapi sebenarnya tidak ada awan yang terlihat. Segera setelah itu, Fan Junmo yang berjubah hijau turun dari langit. Chen Pingan berjalan mengraui counter, lalu keluar dari toko. "Apakah kamu sudah mengambil keputusan?" tanya Fan Junmo. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. "Semoga tahun ini bisa berakhir dengan baik." Fan Junmo menoleh ke arah Jiwayin Clan Zhao sambil memperingatkan, "Jangan mencoba menggunakan kekuatanmu untuk melihat apa yang terjadi di atas lautan awan. Jika tidak, Chen Pingan yang akan menanggung akibatnya." Jiwayin itu mengangguk sebagai jawaban. Dengan menggunakan formasi di toko obat untuk mencapai kekuatan tingkat giok tak terpoles, dia memang akan mampu mengamati apa yang terjadi di atas lautan awan. Namun, energi spiritual lautan awan sangat murni dan bersih, sementara energinya sebagai Jiwayin adalah kebalikannya. Dua jenis energi yang bertentangan tersebut dapat dengan mudah menyebabkan lautan awan menjadi kacau, sehingga merusak penyempurnaan benda terikat Chen Pingan dan membahayakan fondasi Dao Agungnya. Fan Junmo meraih bahu Chen Pingan, dan dia hampir saja terbang ke lautan awan di atas ketika Chen Pingan tiba-tiba berkata, "Menurut buku-buku yang kubaca, para dewa akan memilih waktu, tanggal, dan lokasi yang sesuai sebelum memulai pembuatan pil, dan pada hari itu, mereka akan berpuasa, mandi, dan berganti pakaian baru, lalu berlutut sambil memegang kuali untuk berdoa kepada langit dan bumi. Jadi, kau bilang aku tidak perlu melakukan itu?" Senyum sinis muncul di wajah Fan Junmo saat dia menjawab, "Di lautan awan, aku setara dengan seorang guru gunung di akademi mereka, seorang kepala biara di kuil Taois mereka, atau seorang arhat di biara mereka. Aku adalah orang bijak di dunia kecil yang disebut lautan awan ini, jadi kepada siapa kau perlu berdoa? Kepadaku. Jika kau bersedia berlutut dan bersujud kepadaku, kemungkinan besar aku akan kembali terpukul dan turun peringkat kultivasi, tetapi itu bukanlah masalah bagiku. Aku selalu bisa memulihkan basis kultivasiku yang hilang, tetapi tidak akan ada banyak kesempatan di mana aku bisa membuatmu bersujud kepadaku." Chen Pingan tercerahkan setelah mendengar hal ini. Tampaknya, meskipun Lu Yong adalah kultivator tingkat awal, dia masih belum bisa dianggap sebagai seorang bijak di Gunung Alam Jernih, sehingga dia tidak dapat memanfaatkan keberuntungan dari tanah di sekitarnya sesuka hatinya. Setelah ditarik ke lautan awan oleh Fan Junmo, Chen Pingan mengambil waktu sejenak untuk menstabilkan dirinya. Dia perlahan melangkah turun ke lautan awan di bawah dan menemukan bahwa permukaannya memiliki konsistensi yang sama dengan jalan tanah biasa, persis seperti yang dia rasakan ketika berdiri di atas air setelah Jiwayinnya muncul dari kuil Dewa Air. Fan Junmo mengayunkan lengannya di udara, dan sebuah meja putih besar yang terbentuk dari awan dan kabut muncul di depan Chen Pingan. Permukaan meja itu sehalus cermin, dan terdapat untaian kabut yang melayang di atasnya. Harta karun saku, ke-15, dan harta karun pengurangan berupa tablet giok putih melayang di atas meja di hadapannya. Dengan sangat lambat dan hati-hati, dia mengeluarkan serangkaian barang yang dibutuhkan untuk memurnikan barang terikatnya dari sepasang harta karun penyimpanan tersebut. Selain kuali yang dibeli Chen Pingan dari Lu Yong seharga 50 koin hujan biji-bijian, ada juga hampir 50 jenis harta karun alam yang diperoleh Chen Pingan dari Fan Junmo sebagai imbalan atas inti emas naga makanan tingkat awal. Ada 12 jenis pasir saja, dan semuanya akan digunakan pada berbagai tahap proses pemurnian untuk berbagai tujuan yang berbeda. Chen Pingan mengeluarkan barang-barang satu persatu dengan tenang, sementara Fan Junmo semakin gelisah setiap detiknya, dan harus menahan keinginan untuk menyuruhnya mempercepat langkah. Tiba-tiba, dia menamparkan liontin giok ke atas meja awan sambil berkata, "Untuk memurnikan segel air itu, bahan sekunder terpenting adalah esensi air dengan kualitas yang cukup untuk tugas tersebut. Jika tidak, itu akan berdampak buruk pada seluruh proses pemurnian. Naga tua pembawa hujan ini adalah esensi air terbaik yang dapat saya temukan saat ini. Usianya hampir sama dengan kota naga tua itu sendiri, dan telah menyerap banyak esensi keberuntungan air dari lautan awan. Tidak perlu membicarakan uang dengan saya, anggap saja ini sebagai taruhan yang saya buat atas Anda, seperti halnya botol anggur obat pemurnian dasar itu. Meskipun begitu, jika Anda bersikeras membicarakan uang,
tidak apa-apa juga. Saya bisa menjual liontin giok ini kepada Anda dengan harga murah, yaitu 30 koin hujan. Bukankah hanya kamu yang membicarakan uang di sini? Tanya Chen Pingan sambil tersenyum. Ekspresi bingung muncul di wajah Fan Junmo saat mendengar ini, dan dia bertanya, apakah kau benar-benar merasa dibenarkan menerima dewa pembawa hujan naga tua yang begitu berharga secara cuma-cuma? Benda ini telah dipuja di aula leluhur klan Fu selama lebih dari 1000 tahun, dan nilainya sangat tinggi. Aku hanya mengenakan biaya 30 koin hujan gandum kepadamu, dan barang ini sangat penting untuk memastikan kau dapat memurnikan barang terikat dengan kualitas terbaik. Bukankah itu sepadan dengan uang yang kau keluarkan? Ini hanya sebagian dari kompensasi yang dijanjikan klan Fu kepada kita, dan kau hanya meneruskannya kepadaku sebagai perantara, namun kau ingin mendapatkan 30 koin hujan gandum hanya untuk menjalankan tugas sesederhana ini. Chen Pingan mencibir, sepertinya kau sedang mengalami masa-masa sulit akhir-akhir ini. Kurasa penurunan tingkat kultivasimu bukan sekadar kemunduran sederhana dari tingkat Naschen ke tingkat inti emas. Apakah fondasimu telah rusak, seperti yang dilakukan Bahtera pemakan pedang padaku? Kau telah mencoba melahap lautan awan untuk mengobati lukamu, tetapi itu pasti tidak berhasil dengan baik. Pasti sangat mahal untuk mengisi kembali esensi air yang telah terserap ke titik akupunturmu dari lautan awan, bukan? Kau mungkin melakukan beberapa hal bodoh, tapi kau sama sekali bukan orang bodoh. Gerutu Fan Junmo dengan nada kesal. Akhirnya, Chen Pingan menarik keluar segel air sebelum dengan lembut meletakkannya di atas meja awan. Fan Junmo menatap segel itu lama, lalu bertanya, apakah kau benar-benar akan memurnikan segel ini? Begitu menjadi benda terikatmu, kau akan langsung merusak fondasi Dao Agungmu sendiri jika kau menggunakannya untuk memberikan keberuntungan kepada badan air lain. Tentu saja, jika kau tidak melakukan hal bodoh seperti itu, maka segel air ini akan sangat bermanfaat bagimu begitu menjadi benda terikat atribut airmu. Biasanya, titik akupuntur yang dibuka melalui proses ini berukuran sebesar sumur atau kolam kecil, tetapi Anda memiliki kesempatan untuk menciptakan danau kecil untuk diri Anda sendiri. Saat ini, energi spiritual mengalir deras ke semua titik akupuntur Anda untuk mengikis ki sejati Anda, tetapi jika Anda dapat melakukannya dengan sukses, maka krisis itu dapat dengan mudah dihindari. Aku sudah mengambil keputusan, jawab Chen Pingan dengan anggukan penuh tekad. Lalu dia mengulurkan tangan untuk membelai naga tua pembawa hujan, dan dia merasakan keakraban. Alisnya sedikit berkerut saat dia menatap Fan Junmo, lalu bertanya, ini adalah sepotong sari air. Kenapa tatapanmu skeptis? Apa kau khawatir aku mencoba menipumu? Fan Junmo mencibir dengan tatapan dingin di matanya. Chen Pingan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, dan setelah ragu sejenak, dia mengeluarkan gulungan giok yang telah diberikan kepadanya oleh Dewi Sungai Pemakaman, lalu bertanya, apakah benda ini juga merupakan sari air? Begitu slip giok itu muncul, lautan awan di sekitarnya langsung mulai menarik kegirangan seperti sekelompok anak kecil yang mengincar permen. Ekspresi terkejut muncul di wajah Fan Junmo saat dia bertanya, dari mana kamu mendapatkannya? Chen Pingan tersenyum sambil berkata, kalau begitu, aku anggap itu sebagai jawaban ya untuk pertanyaanku. Sepertinya ini adalah sari air yang lebih unggul daripada pembawa hujan naga tua ini. Ini adalah kali kedua sejak mendengar tentang inti iblis ke-12 yang dimiliki Chen Pingan, dia diliputi keinginan untuk mengambil sesuatu darinya secara paksa. Namun, pada kesempatan ini, dia dengan cepat menekan dorongan impulsif itu. Setelah mengetahui hubungan Chen Pingan dengan roh pedang, dia tidak berani mempertimbangkan untuk melakukan tindakan apapun terhadap Chen Pingan. Yang bisa dia lakukan hanyalah bergeser sedikit lebih dekat ke Chen Pingan agar dia bisa melirik tablet giok itu dengan penuh kerinduan. Chen Pingan tidak mengetahui nilai sebenarnya dari tablet giok ini, tetapi dia mengetahuinya, dan dia dapat mengatakan bahwa ini pasti merupakan benda yang terwujud dari esensi keberuntungan air dari urat air besar tertentu dari Istana Naga di Sungai Besar. Dibandingkan dengan pembawa hujan naga tua ini, yah, benar-benar tidak ada perbandingan antara keduanya. Seperti siang dan malam, alasan mengapa Fan Junmo sangat menginginkan gulungan giok ini adalah karena dia yakin bahwa memurnikan gulungan giok ini akan cukup untuk mengembalikan lautan awan ke kondisi semula, dan juga lebih dari cukup untuk mengembalikan basis kultivasinya ke tingkat awal. Dari sana,
dia akan dengan mudah mencapai 5 tingkat atas hanya dalam 3 atau 4 dekade lagi, dan begitu dia mencapai 5 tingkat atas, akan mudah baginya untuk mengunjungi kembali tempat-tempat yang telah dia jelajahi, membuka berbagai area rahasia dunia kecil untuk mencari peluang yang telah ditakdirkan. Proses ini akan jauh lebih aman dan menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan petani biasa yang harus memasuki area rahasia yang penuh bahaya. Aku bisa menggunakan ini sebagai sari air untuk memurnikan segel air menjadi item terikat atribut airku, kan? Tanya Chen Pingan. Tentu saja kau bisa. Fan Junmao meludah dengan gigi terkatup. Kau adalah bajingan paling beruntung yang pernah kutemui. Tahukah kau betapa langkanya benda ini? Ini adalah harta karun abadi bawaan. Jika benda ini muncul di dunia kecil yang tidak dipimpin oleh seorang bijak, sekelompok dewa bumi tingkat inti emas dan tingkat awal akan bertarung sampai mati memperebutkan sesuatu seperti ini. Bahkan, ada kemungkinan besar bahwa beberapa kultivator tingkat giok belum dipoles pun akan ikut serta. Takdir memiliki rencana yang berbeda untuk setiap orang, kata Chen Pingan sambil tersenyum. Jika aku tumbuh dewasa di kota naga tua, mungkin aku bisa tinggal di sini selama 1000 tahun tanpa mendapatkan satu pun kesempatan untuk berdiri di puncak lautan awan ini. Sama halnya, seandainya kau pergi dan menjelajahi kuil dewa air itu selama 10.000 tahun, tetap tidak ada jaminan bahwa kau akan bisa mendapatkan gulungan giok ini. Itu benar, Fan Junmao mengakui sambil mengangguk. Baiklah, hentikan basa-basinya dan cepatlah. Kalian sudah membuang waktu terlalu banyak. Lalu dia menarik napas dalam-dalam sebelum membuat serangkaian segel tangan, dan bagian terluar dari lautan awan raksasa yang membayangi seluruh kota naga tua mulai menggulung dengan cepat, menampilkan pemandangan yang mirip dengan bunga teratai yang mekar penuh kembali menjadi kuncup bunga. Lautan awan menyelimuti Chen Pingan, Fan Junmao, dan hamparan awan dari segala arah, dan tak terhitung banyaknya pancaran cahaya putih mulai mengalir turun dari atas seperti air dari aliran sungai. Energi spiritual melonjak dari segala arah, membuat Chen Pingan kesulitan bernapas. Setelah menyadari tatapan mengejek di mata Fan Junmao, ia mengeluarkan tablet giok emas yang bertuliskan "Memelihara Jiwa yang Mulia" dan menggantungkannya di pinggangnya. Energi spiritual di sekitarnya seketika mulai mengalir deras ke dalam tablet giok, dan Fan Junmao buru-buru mengayunkan lengan bajunya untuk menyebarkan esensi air di sekitar lautan awan yang memberi tekanan pada Chen Pingan. Jika tidak, semuanya akan terserap ke dalam tablet giok, sehingga semakin mengurangi lautan awan. Setelah itu, Fan Junmao terbang keluar dari kuncup bunga raksasa yang terbentuk dari lautan awan, lalu berkomunikasi dengan Chen Pingan melalui transmisi suara. Jika Anda menemui masalah, segera hentikan proses pemurniannya. Anda berisiko mengalami cedera dan kehilangan semua materi Anda jika melakukan itu, tetapi alternatifnya mungkin akan merenggut nyawa Anda. Selain itu, Anda dapat menyesuaikan ketinggian meja awan itu sesuka hati hanya dengan satu pikiran. Chen Pingan duduk dengan kaki bersilang, dan meja awan itu memang turun di depannya hingga menyerupai tikar putih yang terbentang di atas tanah. Di atas meja awan terdapat segel air, kuali kotak emas 5 warna, slip giok esensi air dari istana naga yang tidak dikenal, dan pembawa hujan naga tua yang saat ini tampak agak berlebihan. Terdapat pula lebih dari 40 harta karun alam, yang meliputi 12 jenis pasir dengan warna berbeda, yang semuanya konon akan semakin berharga seiring lamanya proses pemurnian. Ada pasir air neraka yang padat dan berat, pasir biduk yang bersinar dengan cahaya bintang yang cemerlang. Semua jenis pasir yang tak ternilai harganya ini disimpan dalam wadah kaca transparan dengan berbagai ukuran. Chen Pingan duduk di atas lautan awan, mengamati sekitarnya. Meskipun ia berada di dalam kuncup bunga raksasa yang terbentuk dari lautan awan, pandangannya sama sekali tidak terhalang, dan ia masih dapat melihat lautan di 3 sisi. Idealnya, dia akan mampu berhasil melakukan proses pemurnian pada percobaan pertamanya dan memurnikan segel air menjadi barang terikatnya menggunakan selipan giok sebagai esensi air. Jika ia gagal, maka slip giok itu akan hancur, melepaskan semua sari air yang terkandung di dalamnya. Namun, sari air itu tidak akan terbuang sia-sia karena akan diserap ke dalam slip giok emas yang dikenakannya sebagai energi spiritual. Bahkan jika sebagian sari air lolos, ia akan menyatu ke dalam lautan awan, dan itu akan menjadi kompensasi atas bantuan yang telah diberikan Fan Junmao. Dalam hal ini,
dia masih bisa menggunakan Old Dragon Rainbringer sebagai esensi air cadangannya untuk mencoba proses tersebut lagi. Chen Ping'an sejenak berlatih meditasi berdiri untuk menenangkan diri, dan dalam pikirannya, ia membayangkan proses pembakaran tembikar yang sering ia lakukan saat masih kecil. Setelah melemparkan segenggam besar koin panas yang lebih rendah ke dalam kuali kotak emas 5 warna di atas meja awan 5 warna mulai mengepul keluar dari mulut kelima binatang di tepi kuali tersebut. Chen Ping'an menggunakan ki sejati di dalam tubuhnya sendiri, lalu dengan lembut menghembuskannya ke dalam kuali untuk menyalakan api. Napas panjang ki sejati ini berputar-putar di sekitar dinding bagian dalam kuali seperti naga berapi, meninggalkan jejak api di belakangnya. Dalam hal nyala api yang sebenarnya dibutuhkan untuk memurnikan suatu barang, kuantitasnya menentukan apakah nyala api akan berhasil menyala di dalam kuali, sementara kemurnian nyala api menentukan kualitas produk yang dimurnikan. Lempengan giok itu tidak perlu berakar di titik akupuntur Chen Ping'an manapun untuk dimurnikan, sehingga prosesnya tidak mengancam nyawanya, dan juga tidak membutuhkan banyak harta karun alami dan pasir dari berbagai jenis untuk dimurnikan seperti segel air. Chen Ping'an telah mempelajari kitab suci pemurnian pil yang diberikan kepadanya oleh Lu Yong untuk beberapa waktu, dan dia juga telah mempelajari mantra keabadian pada lempengan giok setiap hari. Kedua hal tersebut sangat komprehensif dalam informasi yang diberikannya, berisi wawasan paling berharga dari Lu Yong dan Dewi Sungai Pemakaman. Secara khusus, gulungan giok itu berisi puncak dari karya seumur hidup Dewi Sungai Pemakaman, dan yang perlu dilakukan Chen Ping'an hanyalah mengikuti instruksi langkah demi langkah. Semuanya telah dijelaskan kepadanya secara rinci, termasuk kapan harus menambahkan hembusan ki sejati tambahan untuk menyalakan api, kapan harus melemparkan berapa banyak jenis pasir ke dalam kuali, dan kapan harus melafalkan mantra abadi yang terukir pada lempengan giok untuk memanggil badai, menggabungkan hujan yang turun dari langit dengan api di dalam kuali untuk membantu proses pemurnian. Oleh karena itu, meskipun prosesnya agak melelahkan, namun tidak terlalu sulit. Fan Junmao duduk di luar kuncup bunga raksasa yang terbentuk dari lautan awan, selalu siap memberi instruksi kepada Chen Ping'an jika dia melakukan kesalahan dalam langkah-langkahnya. Tetapi yang mengejutkannya, Chen Ping'an sangat tenang dan terkendali sepanjang proses tersebut. Bahkan, ia begitu tenang sehingga ia bahkan akan memejamkan mata untuk beristirahat selama waktu luang di mana tidak ada yang perlu dilakukannya, dan bahkan pernapasannya pun sangat teratur dan stabil. Dia tidak membuat kesalahan besar dalam setiap langkahnya, dan ada beberapa kesalahan kecil di sana-sini, tetapi itu hanya mengakibatkan sejumlah kecil sari air dalam gulungan giok merembes keluar dari kuali untuk menjadi penopang lautan awan, sesuatu yang sangat mengecewakan Fan Junmao. Ini pertama kalinya kamu memurnikan harta karun spiritual bawaan dengan kualitas setinggi ini, jadi mengapa kamu sama sekali tidak gugup? Tidak bisakah kamu membuat beberapa kesalahan lagi? Aku sudah melakukan begitu banyak untukmu, tentu saja bukan hal yang berlebihan jika aku meminta kamu untuk melakukan kesalahan di sana-sini agar dapat menyumbangkan sedikit lebih banyak esensi air ke lautan awanku. Tak lama kemudian, menjadi sangat jelas bahwa tidak perlu lagi baginya untuk terus mengawasi Chen Ping'an, jadi dia segera berbaring dan tidur. Semuanya berjalan begitu lancar sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk mengambil keuntungan dari kesalahan Chen Ping'an. Seperti yang Fan Junmao duga, semuanya terus berjalan lancar hingga pagi berikutnya. Pada titik ini, Chen Ping'an telah menyelesaikan sebagian besar proses penyempurnaan, dan yang tersisa hanyalah karakter-karakter yang telah diukir pada lempengan giok tersebut. Karakter-karakter ini kemungkinan besar telah dimurnikan ke lempengan giok menggunakan metode pemurnian yang sama oleh pemilik lempengan giok sebelumnya. Karakter-karakter ini menyimpan niat sejati dari Dao Agung, memberi mereka tingkat kesadaran tertentu, sehingga bahkan setelah wadah mereka dalam bentuk lempengan giok telah dimurnikan, mereka masih enggan untuk dihapus dari dunia ini. Semua makhluk pasti mengembangkan rasa takut akan kematian setelah mencapai kesadaran, tetapi Dao Agung menetapkan bahwa semua makhluk hidup harus tunduk pada siklus hidup dan mati. Oleh karena itu, tindakan kultivasi bertentangan dengan tatanan alam, dan tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan tubuh abadi yang dapat menahan kerusakan waktu. Sangat jarang melihat bagian teks dalam mantra abadi yang mengembangkan kesadaran sendiri. Fan Junmao bangkit duduk untuk melihat ke bawah pada karakter-karakter hijau yang lincah, ada lebih dari 1000, dan semuanya berputar tanpa henti di dalam kuali kotak emas 5 warna. Fan Junmao ragu sejenak, lalu memberi nasihat, Chen Ping'an,
saya sarankan Anda mencari cara untuk mengumpulkan teks ini. Jika Anda bertemu murid yang cocok di masa depan, Anda dapat menanamkan teks ini langsung ke dalam jiwa mereka untuk memberikan mantra abadi ini kepada mereka. Ini adalah metode yang umum digunakan oleh para makhluk abadi untuk mewariskan teknik-teknik keabadian tertentu kepada murid langsung mereka, dan itulah mengapa proses pewarisan kemampuan mereka relatif sederhana bagi mereka. Sebelum Anda meneruskannya kepada orang lain, karakter-karakter ini akan tetap berada di titik akupuntur Anda dan memelihara jiwa Anda dari dalam. Ini adalah salah satu dari sedikit cara seseorang dapat memelihara jiwanya, dan tidak ada efek samping negatif, jadi jika Anda dapat melakukannya, maka itu akan benar-benar menjadi berkah yang besar bagi Anda. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Chen Ping'an, dan dia tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Aku tidak bisa membantumu dalam hal ini, kata Fan Junmo sambil tersenyum. Karakter-karakter yang telah mengembangkan kesadaran ini bukanlah sesuatu yang bisa kau tangkap begitu saja dengan harta karun atau kemampuan abadi. Jika mereka mendeteksi bahwa niatmu tidak murni, maka mereka akan langsung hancur, dan bahkan kultivator tingkat 5 atas pun tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Seketika mendengar hal ini, sebuah pikiran terlintas di benak Chen Ping'an. Ia bertekad untuk mengumpulkan semua aksara ini dan mengembalikannya kepada Dewi Sungai Pemakaman di kediaman pengembara hijau suatu hari nanti. Ia tidak pernah bermaksud agar aksara-aksara berakal ini muncul, mereka berasal dari kediaman pengembara hijau, jadi mereka harus dikembalikan ke sana sebagai warisan bagi Dewi Sungai Pemakaman untuk terus diwariskan. Semua tokoh itu bergerak gelisah dan ragu-ragu, tetapi begitu pikiran ini terlintas di benak Chen Ping'an, tokoh-tokoh itu langsung berubah menjadi sosok-sosok kecil berjubah hijau yang membungkuk dan bersujud kepadanya sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tulus. Setelah itu, mereka menyatu membentuk aliran yang mengalir deras ke titik akupuntur yang ingin diubah Chen Ping'an menjadi tempat tinggal bagi segel airnya. Fan Junmo memutar matanya melihat itu, lalu berbaring kembali dengan kesal sambil bergumam sendiri, apakah tidak ada habisnya keberuntungan bajingan ini? Aku belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Pada saat itu, lempengan giok telah sepenuhnya dimurnikan, dan beberapa sosok berjubah hijau yang lebih tinggi berkumpul, lalu mengangkat lempengan giok itu ke pundak mereka sebelum membawanya ke titik akupuntur Chen Ping'an. Setelah itu, tampaknya sosok-sosok berjubah hijau itu masih merasa harus berbuat lebih banyak untuk membalas budi Chen Ping'an, dan mereka mulai melakukan berbagai tugas di dalam titik akupuntur. Beberapa dari mereka menuju ke pintu masuk titik akupuntur untuk mulai menggambar sepasang dewa pintu, sementara yang lain mulai menggambar sungai besar di dinding titik akupuntur, seketika mengubah titik akupuntur yang kosong dan tak bernyawa menjadi tempat yang semarak dan penuh semangat. Rahang Fan Junmo ternganga melihat ini. Dia langsung berdiri sambil menunjuk ke arah Chen Ping'an dan berteriak, "Chen Ping'an, kau reinkarnasi dewa hujan, kan?" Chen Ping'an sudah mulai menyimpan kembali harta karun alam di atas meja awan ke dalam penyimpanan harta karunnya, melakukannya dengan sangat hati-hati dan teliti sambil menatap Fan Junmo dan menyindir, "Apakah kau mencoba menjilatku? Jika ya, kau telah memilih cara yang sangat unik." Formasi kuncup bunga raksasa itu terbuka atas perintah Fan Junmo, setelah itu dia langsung tiba di sisi Chen Ping'an, mengamatinya dengan saksama sambil merenung, "Kau tidak terlihat seperti dewa hujan. Ini tidak masuk akal. Bagaimana kau bisa membuat sosok-sosok kecil itu tunduk padamu dengan begitu rela?" Chen Ping'an mengabaikan Fan Junmo yang terkejut dan terus mengemasi barang-barangnya. Setelah selesai, ia berdiri sambil tersenyum dan bertanya, "Bagaimana cara saya kembali?" Fan Junmo menjentikkan jarinya, dan lautan awan di bawah kaki Chen Ping'an perlahan terbelah, memperlihatkan tangga awan yang mengarah langsung ke toko obat debu. Kilatan cahaya pelangi berkelebat tanpa henti di sekitar tangga awan tersebut, dan Chen Ping'an tahu bahwa ini adalah cahaya unik yang dihasilkan oleh benturan aliran waktu antara dua dunia. Oleh karena itu, tidak seorang pun di kota naga tua selain kultivator tingkat 5 atas yang dapat melihatnya saat dia menuruni tangga. Chen Ping'an berterima kasih kepada Fan Junmo sebelum menuruni tangga awan, menikmati pemandangan kota naga tua yang megah di sepanjang jalan sambil berpikir dalam hati bahwa ini adalah sesuatu yang layak dicatat di atas selembar bambu agar bisa diceritakan kepada Ning Yao saat bertemu dengannya lagi. Di pagi buta pada hari terakhir tahun itu, semua rumah tangga biasa di kota naga tua sudah bersukaria dalam perayaan,
sama sekali tidak terpengaruh oleh ketegangan dan kecemasan di semua klan utama kota tersebut. Klan Fu telah mencabut penguncian di kota, sehingga semua jalan dan gang menjadi sangat ramai dan sibuk. Di toko obat debu, tangga awan itu menghilang begitu Chen Pingan melangkahkan kaki ke gang kecil tersebut. Jiwa Yin Klan Zhao sangat lega melihat kepulangannya yang selamat, dan dia bertanya, apakah kau berhasil memurnikan benda terikatmu? Chen Pingan menggelengkan kepalanya sambil menjawab dengan senyum, aku baru memurnikan sepotong esensi air, tapi itu akan secara signifikan meningkatkan peluangku untuk berhasil memurnikan barang terikatku di lain waktu. Itu kabar fantastis, jawab Jiwa Yin sambil mengangguk. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Pingan kembali ke konter di toko obat. Dia sudah menyimpan tablet giok emasnya sejak malam sebelumnya. Jika dia memakainya selama ini, tablet itu akan terus-menerus menyerap keberuntungan air dari lautan awan, dan Fan Junmao akan sangat marah. Pada saat itu, Zheng Dafeng sudah bisa bergerak, dan pagi-pagi sekali, dia menyuruh Pei Qian untuk membawa bangku kecil ke bawah pohon akasia agar dia bisa pergi menemui lelaki tua yang sangat dipuji Zulian. Benar saja, lelaki tua itu sudah ada di sana, membaca buku di bawah pohon akasia, sementara Zulian juga sudah bangun sangat pagi untuk belajar dari seniornya yang dihormati. Begitu Zheng Dafeng duduk di atas bangku, dia langsung mengingkari janjinya, mengusir Pei Qian dan menyuruhnya kembali bermain sendiri di toko. Pei Qian tentu saja tidak mau menurut, dan dia mengulurkan tangan ke arah Zheng Dafeng, menuntut agar dia membayar kompensasi yang dijanjikan sebesar 1 koin tembaga. Sudah sepatutnya dia mendapatkan kompensasi atas pekerjaannya, jadi meskipun Chen Pingan mengetahuinya, tidak akan ada alasan baginya untuk marah padanya. Karena itu, dia merasa tuntutannya sangat beralasan. Zheng Dafeng tidak ingin berurusan dengannya, jadi dia mengatakan bahwa dia akan menambahkan 1 koin tembaga ekstra ke dalam uang tahun baru yang akan dia berikan. Pei Qian menolak untuk mengalah, mengatakan kepada Zheng Dafeng bahwa dia tidak suka jika orang lain berutang uang kepadanya. Selain itu, berutang uang kepada seseorang di hari terakhir tahun adalah pertanda buruk, jadi jika Zheng Dafeng tidak melunasi utangnya, maka dia akan mengalami nasib buruk sepanjang tahun berikutnya. Pria tua itu sedang bersandar di kursi rotan, dan dia ikut setuju dengan Pei Qian, memberitahu Zheng Dafeng bahwa ini adalah waktu terburuk dalam setahun untuk berhutang kepada seseorang, dan bahkan hutang 1 koin tembaga pun dapat menghancurkan keberuntungannya sepanjang tahun mendatang. Zheng Dafeng dengan enggan merogoh-rogoh sakunya untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan bahkan setengah koin tembaga pun, dan tepat ketika dia sedang memeras otaknya untuk mencari solusi, lelaki tua itu datang menyelamatkannya. Solusi yang diusulkan oleh lelaki tua itu adalah agar Zheng Dafeng menjual bangkunya kepadanya, dan uang yang digunakan untuk membeli bangku itu kemudian dapat diberikan kepada Pei Qian sebagai kompensasinya. Zheng Dafeng merasa ini adalah solusi yang baik. Itu hanya bangku kecil, dan dia bisa meminta Chen Pingan untuk membuat yang lain. Chen Pingan sangat terampil, dan dia juga senang membuat kerajinan kecil seperti furnitur dan rak buku. Pei Qian memutar matanya sambil mencibir, kalian berdua adalah orang paling pelit yang pernah kutemui. Lupakan saja, kali ini aku akan memaafkan kalian. Anggap saja ini sebagai tindakan amal dari kebaikan hatiku. Lalu dia memasang ekspresi serius, seolah-olah dia baru saja melakukan kebaikan besar untuk Zheng Dafeng, dan dia melanjutkan, tidak perlu berterima kasih, ingat saja apa yang telah kulakukan untukmu. Setelah itu, dia berjalan kembali ke gang dengan angkuh sambil berlatih meditasi berjalan, dan tiba-tiba, dia diliputi keinginan untuk meniru tendangan menyapu yang telah diperagakan Lu Baixiang. Begitu pikiran itu muncul di benaknya, dia melompat ke udara, dan dia benar-benar mampu melakukan putaran penuh sambil menendang di udara. Sayangnya, pendaratannya jauh dari mulus, dan dia jatuh ke tanah seperti boneka yang talinya putus. Dia segera bangkit berdiri, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, tetapi begitu memasuki gang kecil, di mana dia pikir dia sudah tidak terlihat, dia langsung mulai melompat-lompat dan meringis kesakitan. Siapakah gadis kecil ini? Betapa nakalnya dia. Lelaki tua itu terkekeh. Dia adalah murid tidak resmi tuan muda saya, dan dia memang gadis kecil yang sangat nakal, jawab Zulian. Saya telah banyak mendengar tentang Anda, senior yang terhormat, kata Zheng Dafeng sambil menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat. Pria tua itu membalas salamnya sambil menjawab,
kau terlalu baik, Saudara Dafeng. Di kalangan kami, gelar saya adalah tombak sepanjang kaki, dan gelar alternatif saya adalah dewa muda yang telah naik tingkat. Gadis surgawi mana yang saat ini paling kau kagumi? Itu adalah pahlawan wanita Helian dari Sekte Tinju Ilahi tak terkalahkan. Jawab Zeng Dafeng dengan ekspresi serius. Seleramu agak biasa-biasa saja, Saudara Dafeng, ejek lelaki tua itu. Dari percakapan singkat itu jelas bahwa keduanya tidak menempuh jalan yang sama, dan Zeng Dafeng mendengus dingin sambil memindahkan bangku kecilnya beberapa meter jauhnya. Pria tua itu membalas sikap bermusuhan tersebut, menggeser kursi rotannya sedikit sebelum duduk kembali di atasnya. Zulian berjongkok di antara bangku dan kursi rotan, tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya sambil terus membaca dengan fokus penuh. Buku yang dipegangnya adalah buku yang sangat mahal yang dicetak oleh Sekte Abadi, dan wanita-wanita cantik yang digambar di halamannya mampu bergerak. Sungguh suatu tragedi besar bahwa Putri Sujia harus jatuh dari kejayaannya tepat di puncak kariernya, desah Zeng Dafeng. Mata lelaki tua itu sedikit berbinar mendengar ini, tetapi dia masih tidak ingin terlibat dalam percakapan dengan Zeng Dafeng mengingat perbedaan pendapat mereka tentang Helian. Namun, dia tentu saja sangat tergoda untuk angkat bicara. Lagi pula, Sujia pernah menjadi salah satu dari 2 gadis surgawi terbaik di dunia di mata dirinya dan pemuda tampan yang gagah berani. Zeng Dafeng mengelus dagunya sendiri sambil merenung, beberapa tahun yang lalu, saya cukup beruntung dapat melihat langsung gadis surgawi He dari Sekte Dekrit Ilahi. Saat itu, dia berjalan anggun melalui hutan dengan rusa putihnya di belakangnya. Mengingat kembali sekarang, saya hanya beberapa langkah darinya. Pria tua itu tak sanggup lagi diam, dan ia menoleh ke Zeng Dafeng sambil mengakui dengan suara malu-malu, setelah kupikir-pikir, aktris Helian juga pilihan yang bagus, Kakak Dafeng. Zeng Dafeng mengambil bangku kecilnya dan berjalan kembali ke toko obat dengan langkah berat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria tua itu terdiam cukup lama, lalu tiba-tiba membanting tinjunya ke telapak tangan satunya dengan frustrasi sambil menghela napas. Saudara Dafeng jelas telah melihat lebih banyak dunia ini daripada aku. Orang bodoh sepertiku seharusnya tidak bersikap kurang ajar dengan mengkritik seleranya. Sekarang setelah aku membuat Saudara Dafeng kesal, aku selangkah lebih jauh dari gadis surgawi He. Seandainya aku bisa bertemu dengan gadis surgawi He melalui Kakak Dafeng, maka aku akan bisa membual tanpa henti tentang pertemuan itu ketika bertemu dengan pemuda tampan dan ksatria di Sekte Tinju Ilahi tak terkalahkan. Bahkan dia pun tidak akan punya pilihan selain mengakui inferioritasnya kepadaku. Zulian memberikan jawaban setengah hati sambil terus membaca bukunya. Lelaki tua itu bersandar di kursi rotannya sambil menghela napas. Bunga persik di dunia ini begitu mudah berubah dan sulit ditangkap. Siapa yang bisa memetik bunga seberharga itu dan menanamnya di dalam hatinya sendiri? Itu sangat dalam dan mendalam dari Anda, senior, puji Zulian, akhirnya mengangkat kepalanya dari buku. Pria tua itu mengangguk sebagai jawaban. Ini adalah kutipan yang saya dengar dari pria muda tampan dan berperilaku sopan. Dia adalah pria dengan bakat sastra yang luar biasa. Terkadang dia agak kasar dalam berkata-kata ketika berdebat dengan orang lain, tetapi kutipan-kutipan mendalam seperti itu sering keluar dari bibirnya seolah-olah sudah menjadi kebiasaan. Jika bukan karena itu, saya tidak akan menghormatinya sebanyak yang saya lakukan sekarang. Zulian membasahi ujung jarinya dengan air liurnya sendiri, lalu membalik halaman sambil mengangguk dan berkata, saya pasti akan mengunjungi senior yang terhormat ini jika ada kesempatan. Jika Anda tidak keberatan saya bertanya, kapan Anda akan mencapai tingkat tubuh Vajra, dan apakah Anda membutuhkan saya untuk mengawasi Anda selama proses pencapaian tersebut? Tanya lelaki tua itu tiba-tiba. Tidak perlu begitu, senior, jawab Zulian sambil menggelengkan kepalanya. Dengan tuan muda saya yang mengawasi saya yakin semuanya akan berjalan lancar. Tuan muda Anda terdengar seperti orang yang luar biasa, gumam lelaki tua itu sambil mengangguk. Zulian tiba-tiba menutup bukunya, lalu bertanya, bolehkah saya bertanya apakah Anda seorang kultivator tingkat giok belum dipoles dari Sekte Abadi yang kuat, senior? Kau sedikit keliru, jawab lelaki tua itu dengan nada ambigu, dan Zulian tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Mengetahui terlalu banyak seringkali bukanlah hal yang baik, dan itu bisa merusak ikatan yang mereka miliki saat ini. Chen Pingan berdiri di belakang meja kasir,
tempat potongan platform pembunuh naga telah dipangkas hingga menjadi serpihan tipis oleh First dan 15. Chen Ping'an tidak berniat berhemat di sini, begitu karya ini habis, dia akan mengeluarkan karya yang lebih besar lagi. Zheng Dafeng meletakkan bangku kecilnya di luar pintu masuk toko, dan meskipun dia telah menyaksikan sepasang pedang terbang itu melahap potongan platform pembunuh naga berkali-kali, dia tetap takjub dan berkomentar, kedua makhluk kecil ini menghabiskan lebih banyak uang daripada jubah dao anggur manis emasmu. Apakah koin tembaga berisi inti emas sudah tidak diproduksi lagi? Tanya Chen Ping'an. Zheng Dafeng bersandar di konter, menatap pemandangan memukau dari dua pedang terbang yang menimbulkan percikan api di atas potongan platform pembunuh naga sambil mengangguk sebagai tanda persetujuan. Jewel Small World sudah runtuh, jadi koin tembaga esensi emas sudah tidak lagi dibutuhkan, dan wajar jika koin tersebut tidak lagi ditempa. Pada titik ini, bahkan jika Anda memberikannya kepada orang tua itu secara cuma-cuma, dia tidak akan menerimanya. Yang saya tahu hanyalah koin tembaga esensi emas lebih berharga daripada koin hujan biji-bijian, tetapi saya tidak tahu mengapa dan seberapa besar perbedaannya. Berapa banyak koin hujan biji-bijian yang dapat ditukar dengan satu koin tembaga esensi emas? Tanya Chen Ping'an. Alih-alih menjawab pertanyaan Chen Ping'an, Zheng Dafeng malah mengajukan pertanyaan sendiri. Kamu tidak tahu bagaimana koin tembaga esensi emas ditempa, kan? Bahan utama yang dibutuhkan untuk membuatnya adalah pecahan tubuh dewa gunung dan sungai yang hancur. Bahan sekundernya juga sulit didapatkan, dan hasil akhirnya adalah 3 jenis koin tembaga esensi emas, yaitu koin keberuntungan, koin musim semi salam, dan koin persembahan. Kekayaan Kekaisaran Li Agung selalu cukup stabil, dan kuil-kuil haram selalu sangat langka, dan itulah mengapa koin tembaga esensi emas sangat mahal untuk dibeli. Sebaliknya, fragmen tubuh dewa dapat dibeli dengan sangat murah dari tempat lain. Banyak sekte dan klan abadi akan secara aktif memburu dewa gunung dan sungai yang tidak sah, dan jika tidak ada cukup kuil tidak sah untuk mereka musnahkan, maka mereka akan menekan beberapa kerajaan fana untuk mencabut gelar resmi beberapa dewa gunung dan sungai yang sah, sehingga memberi mereka status tidak sah agar mereka dapat diburu. Meskipun kerajaan fana tertentu enggan mematuhi, masih ada cara untuk mendapatkan pecahan tubuh dewa. Misalnya, beberapa kekuatan abadi akan menyewa beberapa kultivator keliling untuk melakukan pekerjaan kotor mereka, memberi mereka imbalan berupa beberapa teknik abadi dan harta karun biasa-biasa saja sebagai ganti pecahan tubuh dewa. Biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi koin tembaga esensi emas melalui cara-cara curang seperti itu mungkin bahkan tidak sebanding dengan satu koin hujan biji-bijian. Tetapi jika Kekaisaran Li Agung membeli koin tembaga esensi emas dari dunia luar, maka satu koin saja bisa menghabiskan biaya sebanyak 7 atau 8 koin hujan biji-bijian. Apakah saat ini masih ada koin tembaga esensi emas yang tersisa di dunia? Tanya Chen Ping'an. Sulit untuk mengatakannya, jawab Zheng Dafeng. Jika ada yang membeli koin tembaga esensi emas sekarang, akan segera terlihat bahwa itu adalah barang penting untuk kultivasi mereka. Jadi penjual potensial pasti akan menaikkan harga mereka ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Ping'an menghela napas pelan sambil memijat pelipisnya sendiri. Dia adalah salah satu dari sedikit orang di zaman sekarang yang masih membutuhkan koin tembaga berisi esensi emas. Lebih buruk lagi, dia tidak hanya membutuhkan beberapa, bahkan beberapa kantong pun belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Kehidupan keempat seniman bela diri gulungan gambar, perbaikan dan peningkatan yang harus dilakukan pada jubah anggur manis emas, dan penyempurnaan di masa depan dari benda terikat atribut logamnya, semuanya akan membutuhkan sejumlah besar koin tembaga esensi emas, yang memenuhi fungsi serupa dengan slip giok dalam penyempurnaan segel air. Jangan cemberut, kamu harus mengucapkan selamat tinggal pada tahun ini dengan senyum di wajahmu, tegur Zheng Dafeng. Chen Ping'an tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Meskipun ini adalah hari terakhir tahun ini, penderitaan sekte daun payung masih belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, yang membuat para muridnya putus asa. Zuo Yu masih berkeliaran di sekte itu, dengan mudah menghancurkan semua dewa keberuntungan gunung dan sungai yang ditemuinya dengan ki pedangnya yang tak tertandingi. Menimbulkan kehancuran adalah hal yang sangat sederhana, tetapi sangat sulit bagi semua kultivator tingkat inti emas dan tingkat awal yang mengikutinya untuk mengumpulkan energi spiritual yang tersebar dan memperbaiki kerusakan yang telah dia lakukan. Hanya dengan mengorbankan basis kultivasi mereka sendiri,
mereka dapat sedikit mempercepat proses pemulihan, sehingga mencegah energi spiritual merembes keluar dari sekte. Namun, jika para immortal bumi yang sangat penting ini mengorbankan terlalu banyak basis kultivasi mereka, maka itu juga akan berdampak negatif pada fondasi sekte. Sekte Daun Payung dulunya adalah tanah yang diberkati dengan energi spiritual paling melimpah di seluruh benua belum lama ini. Tetapi karena Zuo Yu terus membuat sekte tersebut menderita akibat perbuatan Dumao, bahkan murid terendah di sekte itu pun menyadari bahwa sekte Daun Payung sedang menghadapi krisis paling mengerikan dalam seluruh sejarahnya. Yang paling membingungkan mereka adalah Dumao, yang dianggap sebagai dewa di sekte tersebut, bahkan belum pernah muncul sekalipun untuk menghadapi Zuo Yu. Sampai saat ini, satu-satunya tindakan yang diambil terhadapnya adalah upaya pembunuhan dan saat pemimpin sekte mendekatinya untuk mencoba meredakan situasi. Ini merupakan malapetaka bagi sekte tersebut, namun Dumao, ahli pemurnian Qi terkuat di seluruh benua, tampaknya bertekad untuk menutup mata. Namun, sebagian besar ahli pemurnian Qi di benua Daun Payung masih berpendapat bahwa begitu Dumao muncul, dia akan mampu menghancurkan Zuo Yu dengan mudah, sehingga di mata mereka, hari-hari Zuo Yu sudah dihitung. Hampir semua kekuatan kultivasi utama, kerajaan, dan klan kuat di benua Daun Payung mengamati dengan saksama situasi yang terjadi di sekte Daun Payung. Setelah kunjungan Jiang Sangzhen, semakin banyak dewa bumi mulai berdatangan ke sekte Daun Payung, berusaha sebaik mungkin menyembunyikan aura mereka sendiri sambil mengamati kejadian yang berlangsung dari jauh. Mereka semua mengerahkan kemampuan abadi mereka untuk mengamati perubahan nasib sekte Daun Payung, dan awalnya, tidak ada yang berani percaya bahwa seorang pendekar pedang tunggal akan mampu menimbulkan luka parah pada monster raksasa yang bernama sekte Daun Payung. Dalam pertempuran antara dua kerajaan di dunia fana, jika salah satu pihak menderita kerusakan sebanyak yang dialami sekte Daun Payung, maka itu sudah bisa dianggap sebagai kekalahan telak. Sepanjang waktu itu, Zuo Yu tidak membunuh siapapun. Bahkan, dia hampir tidak pernah menggunakan pedangnya kecuali untuk menerobos penghalang atau menghancurkan rintangan tertentu. Namun, jelas bagi semua orang bahwa semangat para murid sekte Daun Payung semakin hancur dari hari ke hari. Selama 1000 tahun terakhir, semua murid sekte Daun Payung memiliki rasa percaya diri yang tak tertandingi yang memperkuat hati Dao mereka. Kepercayaan diri ini berasal dari posisi tak tersentuh yang telah dibangun sekte tersebut selama sejarah panjangnya, dan itulah sebabnya murid-murid sekte Daun Payung mampu membuat kemajuan yang jauh lebih cepat dalam kultivasi mereka dibandingkan dengan para penyempurna Qi lainnya. Jika seorang murid sekte Daun Payung bertemu lawan yang tidak dapat mereka kalahkan, maka yang perlu mereka lakukan hanyalah menyatakan bahwa mereka berasal dari sekte Daun Payung, dan mereka akan dapat menghina lawan mereka sepuasnya tanpa takut akan pembalasan. Jika ada murid sekte Daun Payung yang dirugikan oleh orang lain, maka sesama murid akan segera bersatu untuk menghadapi pelakunya dan membalas dendam tanpa ragu-ragu. Seiring waktu, para murid sekte Daun Payung semuanya mengembangkan kepribadian yang sangat keras kepala dan pantang menyerah, bersedia melawan musuh sampai mati, dan tak terhitung banyaknya murid dalam sejarah sekte tersebut yang menemui kematian mereka dengan senyum di wajah mereka. Seandainya Dumao atau bahkan pemimpin sekte telah mengumpulkan para murid sekte untuk melawan Zuo Yu pada hari pertama ia datang ke sekte Daun Payung, maka setidaknya setengah dari murid sekte akan bersedia mengorbankan nyawa mereka untuk menghadapinya. Tentu saja, mereka hanya akan membuang nyawa mereka dengan sia-sia, tetapi meskipun demikian, mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Namun, pada titik ini, pola pikir semua orang telah berubah sepenuhnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa agar Dumao akhirnya bisa muncul untuk mengalahkan Zuo Yu, dan pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apa sebenarnya yang telah dilakukan sekte mereka sehingga menimbulkan kemarahan pendekar pedang yang maha kuasa seperti itu. Mengapa Dumao mengurung diri di dunia kecil Daun Payung seperti kura-kura pengecut? Apa kesalahan sekte Daun Payung sehingga pantas menerima malapetaka yang begitu dahsyat? Di masa lalu, para murid sekte Daun Payung terbiasa bersikap otoriter dan tidak masuk akal terhadap orang lain, menerapkan kebijakan kekuatan adalah kebenaran. Baru sekarang, setelah mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri, mereka menyadari betapa pahitnya pil itu untuk ditelan. Pada kenyataannya, Jiang Sangzhen tidak pernah pergi. Sebaliknya,
dia berada di puncak gunung yang berjarak ratusan kilometer, menikmati anggur berkualitas bersama seorang pendekar pedang tingkat pemula yang memiliki hubungan sangat baik dengannya. Pendekar pedang itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkomentar, sebagian besar fondasi sekte daun payung telah runtuh. Jangan berkata begitu. Dumao adalah kultivator tingkat ascension, jadi jika dia bisa mengalahkan pendekar pedang abadi ini, maka sekte masih memiliki kesempatan untuk selamat dari cobaan ini. Terlebih lagi, jika dia bisa mengalahkan musuh yang begitu tangguh, maka reputasi sekte juga akan meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jiang Sangzhen terkekeh, mencoba bersikap kritis. Namun, ia kemudian tertawa terbahak-bahak sambil terkekeh, itulah yang akan kukatakan jika aku sedang berhalusinasi. Dumao benar-benar celaka. Pemimpin sekte kita baru saja memberitahuku bahwa senjata surgawi terikat Dumao, bahtera pemakan pedangnya, hancur berkeping-keping di kota naga tua, dan avatar jiwa yangnya juga diambil oleh orang lain. Saat ini, dia tidak lebih dari kultivator tingkat abadi, dan bahkan basis kultivasinya pun masih goyah. Pemimpin sekte kami sangat gembira, dan beliau mengatakan bahwa sekte akan mendapatkan bagian 10% lebih sedikit dari tanah suci Gua Awan selama 500 tahun ke depan. Pendekar pedang Zuoyu, yang mulia Dewa Chen, kalian berdua benar-benar bintang keberuntunganku. Jika kalian berdua ada di sini sekarang, aku akan berlutut dan bersujud 500 kali berturut-turut kepada kalian tanpa ragu-ragu, dan bahkan itu pun tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Jiang Sangzhen memukul-mukul meja batu dengan tinjunya sambil tertawa terbahak-bahak, mempertontonkan rasa senang atas kemalangan orang lain yang sangat khas. Menurutmu apa yang akan dilakukan sekte daun payung selanjutnya? Tanya pendekar pedang tingkat pemula itu. Tunggu dulu, biarkan aku tertawa sedikit lebih lama. Aku tidak bisa berhenti sekarang, jawab Jiang Sangzhen sambil menyeka air mata yang mengalir dari matanya. Pendekar pedang tua itu hanya bisa tersenyum pasrah. Jiang Sangzhen, Lu Fang, dan pendekar pedang tua itu adalah teman lama yang sudah saling mengenal sejak lama. Setelah akhirnya menahan tawanya, Jiang Sangzhen menjawab, apalagi yang bisa mereka lakukan. Dumao tidak punya pilihan selain mengambil risiko terakhir yang putus asa. Dialah yang bersalah, jadi dia tidak bisa berunding dengan Zuoyu, dan dia pasti tidak akan mampu mengalahkan Zuoyu bahkan dengan bantuan semua kultivator tingkat giok belum dipoles dari sekte tersebut. Jika Zuoyu bertekad untuk tidak membiarkan sekte daun payung lolos begitu saja, maka menurut perkiraan saya, hanya butuh waktu 1 tahun baginya untuk menghancurkan sekte itu hingga rata dengan tanah. Dalam keadaan normal, Akademi Konfusianisme pasti sudah turun tangan jauh sebelum keadaan menjadi seburuk ini, tetapi mereka belum melakukannya, jadi apa artinya itu bagi kita? Ini menunjukkan bahwa sekte daun payung yang bersalah. Meskipun Zuoyu memaksa masuk ke wilayah sekte daun payung, dia tidak membunuh siapapun, dan semua tindakannya dapat dibenarkan, sehingga akademi di benua daun payung dan bahkan sekolah-sekolah Konfusianisme di benua ilahi bumi tengah tidak berdaya untuk melakukan apapun padanya. Selalu dikatakan bahwa seorang intelektual membunuh tanpa menimbulkan pertumpahan darah. Ini adalah demonstrasi sempurna dari hal itu, gumam pendekar pedang tua itu. Jiang Sangzhen mengarahkan pandangannya ke sekte daun payung, dan bahkan dari jarak ratusan kilometer, dia dapat melihat bahwa keberuntungan gunung dan air sekte itu mulai menunjukkan tanda-tanda keruh. Meskipun Jiang Sangzhen sangat senang melihat sekte daun payung menderita nasib buruk seperti itu, dia tetap merasa sedih atas tragedi yang menimpa Dumao akibat perbuatannya sendiri. Tidak ada jalan keluar bagi Dumao selain menghabiskan seluruh energi spiritual di dunia kecil daun payung sekaligus untuk membantunya naik ke tingkat yang lebih tinggi secara paksa. Jika dia berhasil naik, maka dia akan mendapatkan tempat di surga. Dan menurut aturan yang ditetapkan oleh bijak etiket, Akademi Konfusianisme harus mengurus sekte daun payung untuk waktu yang sangat lama. Jika itu terjadi, maka kecuali Zuoyu bersedia menentang seluruh ortodoksi Konfusianisme, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Jiang Sangzhen menyatukan kedua telapak tangannya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya sambil menutup mata dan berdoa, kumohon, 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 Dewa Pedang Agung Zuo, kumohon pastikan kau tidak membiarkan Dumao selamat dari cobaan ini. Pendekar pedang tingkat pemula itu mengelus janggutnya sendiri dengan tatapan penuh rasa senang atas kemalangan orang lain di matanya.
Kau selalu suka meremehkan pendekar pedang, ya, Dumao. Kau selalu saja menghina semua pendekar pedang yang telah gugur di tanganmu, jadi bagaimana rasanya direndahkan menjadi kura-kura pengecut oleh seorang pendekar pedang? Kenapa kau tidak keluar dari cangkangmu jika kau berani? Pada hari terakhir tahun itu, menjelang senja, dunia kecil daun payung yang telah berada di bawah kendali sekte daun payung selama bertahun-tahun sebagian terungkap di puncak gunung leluhur. Itu seperti fatamorgana yang spektakuler, tetapi dengan cepat mulai bergetar sebelum hancur sepenuhnya. Pecahan-pecahan dunia kecil itu berterbangan ke seluruh penjuru Majestic World seperti asteroid bercahaya, dan beberapa di antaranya lenyap menjadi ketiadaan, sementara yang lain menembus ruang angkasa, terbang ke tujuan yang tidak diketahui. Setelah itu, tubuh fisik Dumao mulai perlahan-lahan menghilang di puncak gunung. Yang tersisa hanyalah jiwa Yin-nya, yang telah berubah menjadi manifestasi Dao Emas. Setelah menyerap sebagian besar energi spiritual di dunia kecil daun payung, manifestasi Dao Emas telah menjadi sangat besar, berdiri setinggi puluhan ribu meter di puncak gunung leluhur. Meskipun secara teknis masih merupakan manifestasi Dao Emas milik seorang pemurni, ia memancarkan cahaya 5 warna yang cemerlang. Manifestasi Dao Emas itu mengulurkan kedua tangannya ke langit, lalu tiba-tiba merentangkan kedua tangannya keluar, seolah-olah merobek langit dari dunia agung. Sebuah celah besar muncul di langit, di dalamnya kilatan petir ungu berkelebat tanpa henti, dan serangkaian sosok raksasa melintas dalam sekejap. Terlihat seekor naga banjir kerangka melayang menembus kilat ungu, sesosok sisa emas raksasa yang duduk dengan kaki bersilang, dan cakar merah raksasa yang berusaha merobek celah di langit agar semakin terbuka. Semua pemandangan itu mengerikan dan tidak bisa dilihat dimanapun di Majestic World. Zuoyu memegang pedangnya dengan satu tangan sementara tangan lainnya tergenggam di belakang punggungnya saat dia perlahan-lahan naik ke udara. Dibandingkan dengan manifestasi Dao Emas ini, yang telah dicapai Dumao dengan mengorbankan tubuh fisiknya sendiri dan energi spiritual yang hampir tak terbatas dari seluruh dunia kecil, Zuoyu tampak tidak lebih berarti daripada setitik debu. Setelah melayang ke langit, dia mengayunkan pedangnya secara horizontal di udara dengan gerakan lambat dan lesu, dan hanya itu saja. Zuoyu selalu berpendapat bahwa hanya ada 2 pedang yang berada di puncak dunia ini. Salah satu pedang itu adalah pedang yang digunakan oleh cendekiawan di benua ilahi bumi tengah untuk membelah dunia kecil Sungai Kuning, sementara pedang kedua adalah pedang yang ada di sarungnya sendiri. Wujud Dao Emas raksasa itu telah menjulang puluhan ribu meter ke udara, tetapi tepat pada saat ini, sebuah garis putih yang hampir tak terlihat, setipis sehelai rambut, muncul di sepanjang pinggangnya. Saat semakin mendekat ke langit, benda itu terpisah menjadi 2 bagian. Bagian atas tubuhnya masih terus naik dengan tatapan penuh amarah dan kemarahan di matanya, berusaha meraih tepi celah di langit untuk memaksa dirinya naik ke surga, sementara bagian bawah tubuhnya hancur berkeping-keping. Energi spiritual luar biasa yang terkandung di dalamnya kembali ke langit dan bumi, sementara sekitar selusin atau lebih fragmen 5 warna berterbangan ke segala arah untuk menjadi kesempatan yang telah ditakdirkan bagi orang lain dalam perjalanan kultivasi mereka. Pedang Zuoyu telah kembali ke sarungnya, sementara bagian atas tubuh manifestasi Dao Emas jatuh kembali ke tanah dengan sikap kalah. Itu seperti bintang jatuh yang gemerlap yang perlahan menghilang di langit. Zuoyu melirik celah di langit, lalu berbalik dan melesat menuju lautan luas di antara benua daun payung dan benua botol berharga timur. Tidak lama setelah terbang ke laut, dia berhenti di tempatnya. "Mengapa kau tidak naik ke atas?" tanya sang bijak terpelajar. "Zuo, Anda tidak memberikan tanggapan." Mereka berdua hanya terpisah beberapa meter, dan sang bijak terpelajar menunjuk ke celah di langit yang telah dibuat Dumao secara paksa sambil berteriak dengan suara marah, "Mengapa kau tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan dunia ini? Apakah kau benar-benar ingin mati di sini?" Zuoyu menundukkan kepala dan tidak memberikan respons apapun. Kali ini, sang bijak terpelajar tidak melompat untuk menamparkan kepalanya. Sebaliknya, ekspresi cemberut muncul di wajahnya saat dia menghela napas. "Pergilah. Aku tahu kau selalu ingin pergi ke gunung stalaktit dan tembok besar Ki Pedang. Pergilah kalau begitu. Jika kau bertekad untuk membuatku sedih, maka tidak ada yang bisa kulakukan untuk menghentikanmu." Murid Zuoyu mengucapkan selamat tinggal kepada gurunya. Seru Zuoyu sambil membungkuk dalam-dalam. Sang cendekiawan memberikan lambaian acuh tak acuh,
tak mampu mengucapkan sepatah kata pun lagi. Zuo Yu berbalik untuk pergi, tetapi alih-alih terbang, dia berjalan pergi selangkah demi selangkah, seolah-olah dia enggan berpisah dengan gurunya. "Guru, Anda menerima seorang murid hebat dalam diri adik saya," kata Zuo Yu. "Pergi dari sini," bentak sang bijak terpelajar, lalu ikut berbalik. Keduanya saling membelakangi, dan salah satu tetap berdiri di tempat, sementara yang lain terus berjalan pergi. Tiba-tiba, sang bijak terpelajar mulai menggaruk kepalanya sendiri saat beberapa kenangan jauh muncul di benaknya. Saat itu, dia masih hanya seorang sarjana miskin yang tidak terkenal. Murid pertamanya, Cui Chan, berasal dari klan kaya, tetapi dia tetap menjadi sarjana miskin bahkan setelah membimbing Cui Chan. Murid kedua dan ketiganya tidak terlalu kaya. Pada saat itu, ketiga muridnya rukun, dan itulah hari-hari terbahagia yang pernah ia habiskan bersama mereka. Tetapi setelah itu, mereka semua tumbuh dewasa satu persatu. "Aku belum pernah memberitahumu ini, Zuo Yu, tetapi dibandingkan dengan kemampuan berpedangmu, kurasa kau adalah seorang cendekiawan yang jauh lebih hebat," kata sang bijak cendekiawan dengan suara pelan. Zuo Yu terus berjalan pergi tanpa berhenti sambil menjawab, "Semua ini karena Anda telah mengajari saya dengan baik, guru."